Sudah rencanain liburan jauh-jauh hari, nabung berbulan-bulan, izin cuti setengah mati. Pas di bandara malah kerepotan sendiri. Banyak barang yang kena sita, kena interogasi petugas bandara, dan pas sampai di negara tujuan, bukannya langsung kulineran atau menikmati liburan kalian, malah tepar karena stres dan kelelahan selama perjalanan. Kalian gak mau kan liburan kalian berantakan karena mungkin kalian melakukan kesalahan-kesalahan ini? Saya juga pernah mengalaminya kok. Jadi, semoga video ini bisa membuat kalian yang lagi ada rencana mau liburan ke luar negeri bisa melakukan persiapan yang matang dan menghindari kesalahan-kesalahan yang bikin liburan kita bisa kacau. Sekedar mengingatkan, apa yang kalian lihat di postingan IG teman-teman kalian yang bepergian ke luar negeri itu sebenarnya nggak selalu seindah yang kalian bayangkan ya. Bahkan beberapa minggu lalu, saya tanya ke teman yang baru pulang dari Eropa, rasanya kayak gimana? Jawabannya apa coba? Capek banget. Jadi jangan bayangin kayak kita yang liburan dari Jakarta ke Bali naik pesawat misalnya, di mana kita turun dari pesawat udah bisa lari-lari di pantai Kuta atau langsung makan seafood di Jimbaran. Beda ya, liburan ke luar negeri terutama ke lintas benua seperti Eropa misalnya, pasti kita capek banget di bandara. Apalagi dengan transit berjam-jam, kadang sampai nginep di bandara, nggak mandi, lengket. Saya pribadi kadang terbesit ya. Udah, kapok, nggak mau ke luar negeri lagi, capek banget. Karena memang seperti itu kenyataannya. Ya, walaupun tetap aja nabung ngebolang lagi. Maka dari itu, penting banget untuk menghindari kesalahan-kesalahan ini, biar kalian itu stamina dan emosinya tidak terkuras selama perjalanan. Tapi sebelumnya, subscribe dulu dong channel ini, biar saya makin semangat buat kontennya. Kesalahan pertama adalah packing the last minute atau 1 hari sebelum keberangkatan. Kemungkinannya, kalian bakal kecapean karena harus pilih-pilih barang yang mau dibawa, lipetin baju, tergesa-gesa, akhirnya stres, otot jadi kaku, dan kemungkinannya nggak bisa tidur malamnya. Akhirnya, saat di bandara dengan antri sana-sini, banyak orang mondar-mandir, bisa bikin fisik ngedrop, sakit kepala, atau bahkan kalian yang punya penyakit mah, itu bisa kambuh juga loh. Ini yang perlu dihindari. Saya pribadi selalu usahakan packingnya itu setidaknya 3 hari sudah beres. Jadi, di hari min 2 atau min 1 sebelum keberangkatan, itu bener-bener waktunya relax. Karena kita butuh kondisi fisik yang fit biar tidak ngedrop sebelum atau setelah perjalanan pas sampai di negara tujuan. Apalagi sekarang kalau suhu tubuh kita itu tinggi, pasti disuruh rapid test. Waduh, itu makin ribet ya. Jadi pastikan setidaknya 3 hari sebelum keberangkatan semua packingan sudah beres, dan kalau bisa sih jauh-jauh hari sudah beres ya. Tips penting banget. Saya sarankan minum multivitamin atau Imbus Timuno dari H-1 dan juga pas hari keberangkatan biar tubuh kita tetap fit dan nggak mudah ngedrop. Bagi kalian yang sempat pergi ke spa buat body massage juga itu membantu banget ya buat nyegerin badan dan relaksasi otot yang kaku sehari sebelum keberangkatan. Biar malamnya bisa tidur nyenyak dan paginya langsung fresh dan tubuh kita juga siap diajak liburan. Jangan sampai liburan kita itu kacau karena saat sampai di negara tujuan kita malah sakit. Apalagi kalau waktu liburannya itu hanya semingguan ya, kan sayang waktu, uang, dan juga tenaga. Kedua, membawa barang-barang yang nggak penting. Ketika kita trip ke luar negeri, yang paling males itu kita seret-seret koper, apalagi kalau bawaan kita itu banyak dan kopernya jadi berat. Memang kalau sudah di bandara, koper yang besar itu masuk bagasi ya. Tapi saat kita sampai di negara tujuan, kita pasti bakal kerepotan seret-seret koper kita saat berpindah-pindah tempat. Apalagi bagi kita yang maunya pakai transportasi umum dari bandara ke hotel. Yang seringnya itu kita turun di lokasi yang masih jauh dari hotel kita. Belum lagi kalau kita maksimalin bawaan kita, misalnya 20 kilo karena batas koper bagasi beratnya itu 20 kilo misalnya. Nanti kalian nggak ada space lagi buat oleh-oleh yang kalian beli. Ujung-ujungnya kelebihan berat dan harus bayar ekstra per kilonya. Saya pribadi nggak bawa peralatan mandi kecuali gosok gigi, pasta gigi, sabun pencuci muka, dan moisturizer. Karena untuk sabun dan sampo kan sudah disediain di hotel ya. Dan kalau saya ada rencana untuk beli kaos, biasanya saya bakal kurangi bawaan pakaian saya biar nanti pakai kaos yang saya beli. Dan juga saya bawa sandal. Untuk sepatu biasanya saya pakai ya, agar lebih enteng. Jadi jangan kebalik, sendal yang dipakai, sepatu yang ditaruh di koper. Kesalahan berikutnya, tidak mau mencatat atau membuat checklist barang-barang apa aja yang kita bawa dan
dan membuat checklist apa aja yang perlu dicek sebelum meninggalkan rumah. Ini pengalaman pribadi yang bikin saya kepikiran terus waktu perjalanan saya ke Singapura. Karena saya lupa apakah saya sudah mematikan saklar pompa air atau belum. Karena kebetulan kadang pompa airnya itu bunyi sendiri, walau nggak ada keran yang dibuka. Soalnya sempat kejadian juga, ditinggal sebentar keluar, pas pulang mesin pompanya bunyi terus, dan kata tetangga itu bunyinya sudah lama. Jadi itu sempat kepikiran terus, dan akhirnya saya nggak fokus liburan. Mana waktu itu saya liburannya di cruise ship pula. Dan saya waktu itu nggak beli paket wifi karena mahal banget. Seharinya itu sekitar 450 ribuan lah. Cuma buat wifi aja sehari. Untungnya pas pulang saya tanya tetangga, katanya nggak bunyi. Tapi ya tetap aja ya, harusnya menikmati liburan. Ini malah mikirin pompa air. Biasanya saya buat checklist di smartphone. Pintu mana aja yang harus dikunci, cabut colokan listrik, lepas tabung gas, cek jemuran apa masih ada yang di luar, cek juga barang-barang yang ada di halaman rumah atau di garasi yang perlu dimasukkan ke dalam rumah. Itu kalian bikin checklistnya dan centangin satu-satu kalau sudah dilakukan. Berikutnya, kesalahan berpakaian. Banyak loh yang kalau mau ke luar negeri itu masih berpakaian layaknya mau catwalk di runway atau mau konser dangdutan. Padahal saat di bandara itu yang diutamakan adalah kenyamanan. Karena banyak proses yang harus dilewati. Antrian sana-sini, security check, berjam-jam di kursi pesawat yang sempit. Belum lagi kalau transit semalaman. Pasti nggak nyaman banget kalau kalian pakai celana jeans yang ketat, sepatu boots kulit, dan baju yang penuh aksesoris yang bikin kita kemungkinan kena screening manual. Saya sudah buat videonya lengkap mengenai pakaian ini ya. Linknya juga sudah saya taruh di deskripsi. Kesalahan kelima, nggak tahu aturan mengenai batasan ukuran cairan yang boleh masuk ke kabin pesawat. Ini penting banget, jadi baiknya kalian tonton juga video saya yang bahas tuntas tentang batasan ukuran cairan yang boleh masuk ke kabin pesawat. Linknya sudah ada di deskripsi ya, jadi kalian tinggal tonton aja. Berikutnya, tidak cari-cari informasi dulu mengenai barang-barang apa aja yang boleh dibawa dan tidak boleh dibawa. Barang-barang apa aja yang boleh dan tidak boleh masuk ke bagasi, dan barang-barang apa aja yang boleh dan tidak boleh masuk ke kabin pesawat. Barang-barang saya juga pernah kena sita kok. Gunting kecil pernah kena sita, tripod lipat juga pernah kena sita, dan tongsis juga pernah kena sita. Karena saya bawanya ke kabin pesawat. Alasannya tripod dan tongsis itu dianggap seperti benda tumpul dan harus masuk ke koper bagasi. Dan kebetulan karena saya nggak ada bagasi, jadi ya mau nggak mau saya harus relakan barang-barang tersebut disita petugas. Daripada nanti ngotot urusannya panjang malah. Dan bisa-bisa kita ketinggalan pesawat ya. Beberapa video mengenai hal ini juga sudah saya buat. Pokoknya kalian cek aja di deskripsi, semuanya lengkap di situ. Dan terakhir, ini yang membuat migrain saya kumat saat trip ke Singapura kemarin. Saya tidak pilih kursi demi menghemat. Oke, kalau negara tujuannya itu dekat ya. Apalagi kalau kalian yang dari Medan ke Singapura atau ke Malaysia, itu kan dekat banget. Mungkin nggak ada pengaruhnya sama sekali. Tapi kalau penerbangan kita itu jarak jauh atau long hour flight, saya sarankan pilih kursi walau harus bayar. Syukur-syukur naiknya maskapai premium, di mana kita bisa pilih kursi gratis saat check-in online. Tapi kalau naik pesawat seperti Jetstar, AirAsia, atau Scoot, di mana kita harus bayar untuk pilih kursi, mending pilih bayar deh, demi kenyamanan kalian selama berjam-jam di dalam pesawat. Migrain saya itu kumat karena saya dikasih tempat duduk yang belakangnya itu ada emergency exit. Jadi barisan saya itu tegak lurus kursinya, nggak bisa direbahin sama sekali. Udah di dalam pesawatnya waktu itu panas, 2,5 jam dari Bali ke Singapura. Punggung tegak lurus bikin otot leher dan pundak kaku semua. Sampai Singapura masih harus cari hotel, seret-seret koper, dan akhirnya ketemu juga. Paginya harus lari-lari panas-panas biar bisa check-in early di cruise ship. Alhasil harusnya bisa menikmati fasilitas cruise ship dan bisa relax. Ini malah nahan rasa sakit kepala. Aduh, kalian jangan sampai deh kayak saya. Pemilihan kursi juga penting ya. Kalau kita yang sering bolak-balik ke toilet, baiknya duduk di lorong. Saya pribadi lebih suka duduk di sini. Tapi kalau kalian nggak beseran seperti saya dan nggak mau terganggu istirahat atau tidurnya selama di dalam pesawat, pilih tempat duduk yang dekat jendela. Bagi yang mabukan, pilih tempat duduk di bagian tengah pesawat. Jangan ambil bagian yang belakang, karena bagian belakang itu paling kerasa ya guncangannya saat turbulensi. Jadi bagi kalian yang dalam waktu dekat ada penerbangan ke Eropa, Amerika, Jepang, Korea, atau negara-negara yang durasi penerbangannya itu bisa 1-2 harian plus transit, sebaiknya pilih tempat duduk sendiri, walau harus keluar sedikit uang. Karena nggak worth it aja ya
demi menghemat katakanlah 150.000 misalnya untuk bisa pilih kursi. Pas di check-in counter, kita malah dikasih tempat duduk yang nggak bisa di reclining atau ditaruh di tempat duduk yang paling belakang, padahal kita orangnya mabukan. Pastinya kalian nggak mau ini kejadian yang bikin liburan kalian itu bisa terganggu kenyamanannya. Jadi semoga tips-tips saya ini bermanfaat, terutama bagi kalian yang dalam waktu dekat mau liburan ke luar negeri. Jangan lupa like juga videonya ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.